Shalom keluarga damai dan sobat Samas yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa kembali dalam Sapaan Damai Sejahtera Rabu 26 April 2023. Mari kita bersama berdoa memohon pimpinan Roh Kudus. Allah pencipta dan sumber hidup kami, terangilah hati kami dengan firman-Mu, sehingga kami dapat memahami panggilan hidup kami, serta menjalaninya dengan sukacita. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Sobat Samas dan keluarga damai, kita akan bersama membaca firman Tuhan dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 21 ayat 1-14. Secara khusus saya akan membacakan ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius, dan dua orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Sobat Samas dan keluarga damai yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita hari ini adalah Yesus menampakkan diri. Betapa besar kekuatan penampakan diri Yesus. Setelah kematian Yesus, kehidupan murid-murid mengalami kemunduran. Ada kebingungan serta ketakutan, bahkan kecenderungan untuk kembali kepada pekerjaan yang lama. Padahal sebenarnya mereka telah dipanggil untuk menjadi murid dan rasul Yesus, yaitu pemberita Injil. Karena itu kebangkitan sekaligus penampakan Yesus sangat penting maknanya. Hal ini membawa perubahan besar bagi kehidupan para murid. Jika sebelumnya mereka berkumpul secara tersembunyi, maka setelah penampakan Yesus, mereka berani memberitakan kebangkitan Yesus secara terbuka. Begitu pentingnya penampakan Yesus. Bahkan Yohanes mengingatkan kita dalam bacaan ini bahwa Yesus kembali menampakkan diri. Atau dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari disebutkan, Yesus memperlihatkan diri sekali lagi kepada murid-muridnya. Yohanes telah mencatat dua penampakan sebelumnya. Yang pertama, yaitu ketika murid-murid tanpa Thomas berkumpul di suatu tempat tertutup dan terkunci. Yohanes 20 ayat 19-23. Yang kedua, Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Yohanes 20 ayat 27. Sehingga akhirnya Thomas percaya dan berkata, "Ya Tuhanku dan Allahku." Ini dicatat dalam Yohanes 20 ayat 28. Dalam penampakan yang ketiga ini, setidaknya ada 7 orang yang dijumpai oleh Tuhan Yesus. Yang pertama Simon Petrus, kedua Thomas yang disebut Didimus, yang ketiga Natanael. Lalu ada 2 anak Zebedius, yaitu Yakobus dan Yohanes. Lalu ada 2 orang muridnya yang lain. Jadi semuanya kira-kira berjumlah 7 orang. Mereka sedang berkumpul di Danau Tiberias. Perkataan Simon Petrus yang dicatat di ayat 3, "Aku pergi menangkap ikan," itu bukan sekedar iseng seperti orang yang mau pergi untuk memancing. Karena dia membawa jala yang akhirnya muat untuk menangkap 153 ekor ikan besar. Bisa jadi dia kembali ke profesinya yang lama, yaitu sebagai nelayan. Dan teman-temannya pun mengikutinya. "Kami pergi juga dengan engkau,"
Begitu jawab mereka. Lalu bersama-sama mereka naik ke perahu. Namun Yohanes menuliskan bahwa malam itu, dalam terjemahan lain disebutkan sepanjang malam, mereka tidak menangkap apa-apa. Bisa dibayangkan betapa kecewanya mereka, yaitu para nelayan ya, yang sudah berusaha semalaman, tapi tidak menangkap apa-apa. Mereka bukan penangkap ikan amatir, mereka itu nelayan. Namun semalaman tidak menangkap apa-apa. Mereka sudah menuju ke darat, jadi kira-kira 200 hasta atau sekitar 100 meter. Mungkin mereka pulang dengan wajah yang lesu. Lalu seorang yang berada di pantai itu bertanya kepada mereka, "Adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Atau dalam terjemahan lain disebutkan, "Apakah kalian punya ikan?" Dan mereka menjawab, "Tidak ada." Jawaban itu tentu bukan jawaban dengan ekspresi gembira. Situasi ini menunjukkan kekosongan hidup mereka ketika tidak ada Tuhan Yesus dalam hidup mereka. Kalau Anda adalah para nelayan yang sudah semalaman tidak mendapat ikan, sudah menuju ke darat, mungkin dengan perasaan kesal atau kecewa, lalu mendengar ada orang yang berkata, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu." Atau terjemahan lain mengatakan, "Lemparkan jalamu ke sebelah kanan perahu, nanti kalian mendapat ikan." Kira-kira apa jawab Anda? Mungkin Anda tidak akan menggubrisnya dan terus menuju ke darat. Atau mungkin saja berkata dengan kesal, "Lemparkan aja jalamu, enggak bakalan ada ikan." Namun ada sesuatu dorongan yang kuat yang membuat mereka mengikuti kata-kata Tuhan Yesus. Sehingga mereka melemparkan jalannya dan mendapatkan begitu banyak. Yohanes mencatat mereka mendapatkan 153 ekor ikan besar. Hal ini tentu mengingatkan para murid akan peristiwa serupa ketika Tuhan Yesus memanggil mereka sebagai penjala manusia. Kita bisa membacanya dalam Lukas 5 ayat yang pertama sampai 11. Maka Petrus segera mengenakan pakaiannya dan terjun ke dalam danau untuk kemudian menemui Tuhan Yesus. Sobat Samas dan keluarga damai, ada beberapa hal penting yang kita pelajari dalam firman Tuhan hari ini. Yang pertama adalah pentingnya kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Kesedihan, kesulitan, dan berbagai persoalan bisa menjauhkan kita dari Tuhan. Pahit getirnya hidup ini yang kita alami mungkin telah mengalihkan pandangan kita dari Tuhan. Namun jangan biarkan hal ini terus berlarut. Tuhan Yesus bukan hanya menampakkan diri kepada para murid, namun dengan berbagai cara dia juga hadir dalam hidup kita. Jika kita mau jujur dan peka, sesungguhnya dia juga telah melawat setiap kita. Karena itu jangan pernah pergi menjauhi dirinya. Yang kedua, jalani panggilan Tuhan dalam hidupmu. Sobat Samas dan keluarga damai, tidak ada yang salah dalam profesi nelayan. Jika Anda memang dipanggil untuk menjadi seorang nelayan, lakukan dengan sukacita dan saksikan karya dan kebesaran Tuhan melalui profesi Anda. Namun ketika Anda dipanggil untuk menjadi penjala manusia, jangan hindari panggilan mulia ini. Tuhan telah mempersiapkan dan memperlengkapi Anda. Ada begitu banyak orang yang menunggu pemberitaan Kristus dari Anda. Dan kita bertanggung jawab penuh atas mereka yang telah Tuhan percayakan kepada kita. Yang ketiga, berkat itu datangnya dari Tuhan. Jika kita merasa bahwa kita mampu untuk mencapai dan mendapatkan apapun yang kita mau, kita akan gagal. Berkat yang benar datangnya dari Tuhan. Ini bukan berarti kita hanya berpangku tangan, lalu berharap semua datang dengan sendirinya. Kita tetap harus berusaha melakukan bagian kita dengan sungguh-sungguh, dengan penuh tanggung jawab. Karenanya kita harus mengerjakan karya kita bersama Tuhan. Bukan dengan kekuatan sendiri saja, atau bahkan dengan cara atau kuasa lain di luar Tuhan. Karena itu mari kita bersama mengerjakan panggilan dan karya kita
dengan mata yang tertuju kepada Tuhan, serta menggunakan seluruh kekuatan yang Tuhan berikan. Mari menikmati berkat Tuhan dengan penuh ucapan syukur dan mengisi sepanjang hari dalam hidup kita dengan semangat dan sukacita. Mari kita bersama berdoa. Allah sumber berkat yang memanggil serta mengutus kami untuk berkarya dan bersaksi. Kami bersyukur atas firman-Mu yang meneguhkan panggilan kami. Kuatkan kami untuk melaksanakan tugas mulia ini dengan sepenuh hati. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.